Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesia S. Anggreni dengan NIM 2413300001705. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Kali ini saya akan membahas tentang rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel, dan yang terakhir membuat rangkaian listrik seri dan paralel secara sederhana. Nah, apa sih yang kalian dapat dari video pembelajaran kali ini? Yang pertama, dapat mengenal konsep dasar listrik. Yang kedua, mengenal rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, membedakan rangkaian seri dan paralel. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan secara berpikir kritis. Nah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Apa sih yang kalian ketahui tentang rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah jalur lengkap yang dilalui arus listrik yang mengalir. Jalurnya harus dibuat di dalam lingkaran yang tidak terputus, seperti gambar yang di samping ini. Selanjutnya, komponen-komponen pada listrik. Komponen-komponen pada listrik ada 3. Yang pertama, ada batu baterai. Yang kedua, kabel penghantar. Yang ketiga, bola lampu. Ada pula simbolnya seperti gambar di samping ini. Ada pula komponen rangkaian yang lainnya, seperti gambar seperti ini. Nah, langsung saja kita memasuki rangkaian seri. Apa sih rangkaian seri itu? Rangkaian seri adalah komponen yang disusun secara berurutan menjadi satu jalur. Contoh rangkaian seri yang pertama, lampu LED yang tersusun secara sejajar, seperti gambar di samping ini, dan lampu senter. Ada pula ciri-ciri dari rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian seri jauh lebih sederhana dikarenakan hanya ada satu jalur saja. Yang kedua, seluruh komponen dari rangkaian seri disusun dalam satu baris ataupun satu deret. Seperti gambar yang di samping ini, ada lampu LED yang tersusun secara berderet. Yang ketiga, tidak ada arus yang bercabang. Yang keempat, arus listrik yang mengalir pada setiap komponen sama besarnya. Nah, selanjutnya ada rangkaian paralel. Seperti gambar di samping, rangkaian paralel adalah jenis rangkaian listrik di mana komponen-komponennya disusun secara bercabang. Seperti gambar tersebut. Ciri-ciri dari rangkaian paralel, yang pertama, tegangan sama pada setiap komponen. Yang kedua, arus total adalah jumlah arus pada setiap cabang. Yang ketiga, jika satu komponen rusak, maka komponen lainnya tetap berfungsi. Contoh dari rangkaian paralel yaitu lampu lalu lintas seperti gambar di samping. Nah, ada pula perbedaan rangkaian seri dan paralel seperti gambar di samping. Rangkaian seri disusun secara berurutan, sedangkan rangkaian paralel disusun secara bercabang. Pada arus listrik rangkaian seri sama seperti setiap komponennya, sedangkan pada rangkaian paralel arus listriknya berbeda pada setiap cabang. Tegangan listrik pada rangkaian seri berbeda pada setiap komponen, sedangkan rangkaian paralel sama pada setiap cabang. Yang terakhir, efek jika satu komponen rusak. Pada rangkaian seri, jika satu komponen rusak, semua komponen akan mati, sedangkan pada rangkaian paralel, jika satu komponen yang rusak, maka komponen yang lainnya tetap berfungsi. Selanjutnya, kegunaan rangkaian listrik. Rangkaian listrik berperan penting pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada hair dryer, perangkat tertentu jadi bisa menghasilkan panas dan suara. Yang kedua, lampu bolam jadi bisa menyala. Yang ketiga, kereta api jadi bisa melaju sehingga memudahkan perjalanan kemana saja. Contohnya seperti ke kantor ataupun ke sekolah. Yang terakhir, sistem pendingin kulkas jadi bisa berfungsi. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat rangkaian seri dan paralel secara sederhana. Berikut videonya. Siapkan alat dan bahan. Potong kabel merah menjadi 3 bagian. Selanjutnya, potong kabel hitam menjadi 2 bagian.
Potong ujung kabel hingga tersisa tembaga saja. Lakukan berulang ke 5 kabel tersebut. Selanjutnya, letakkan lampu kedudukan lampu. Sambungkan kabel bermuatan positif ke lampu yang sudah terpasang dengan kedudukannya. Sambungkan kabel bermuatan negatif pada sisi yang lainnya. Pada lampu yang satunya, sambungkan kabel bermuatan positif pada kedua sisi lampu tersebut. Setelah itu, sambungkan kabel bermuatan positif dan negatif pada kabel yang sudah tersambung pada lampu. Lalu, sambungkan kabel bermuatan positif pada saklar. Setelah itu, sambungkan kabel bermuatan negatif pada satu sisi saklar. Lalu, sambungkan baterai bermuatan negatif dan baterai bermuatan positif menjadi satu menggunakan solasi. Langkah yang terakhir, sambungkan dua sisi baterai dengan dua kabel yang tersisa seperti video tersebut. Nah, apabila satu komponen mati, maka komponen lainnya tidak dapat berfungsi. Selanjutnya, rangkaian paralel dengan menggunakan rangkaian seri yang sebelumnya seperti ini. Lalu, siapkan dua kabel positif. Potong ujung kabel hingga tersisa tembaganya. Lalu, gunakan saklar yang sudah tersambung dengan kabel negatif. Lalu, gunakan satu bagian kabel negatif. Seperti sebelumnya, potong ujung kabel hingga tersisa tembaga. Setelah itu, sambungkan kabel tersebut pada saklar bagian satu sisi lainnya. Lalu, sambungkan satu sisi lampu dengan kabel bermuatan positif. Selanjutnya, sambungkan ketiga kabel seperti video tersebut. Lakukan juga pada sisi sebelah kiri seperti video tersebut. Langkah yang terakhir, sambungkan batu baterai dengan rangkaiannya. Nah, seperti ciri-ciri rangkaian paralel, apabila satu komponen rusak, maka komponen lainnya tetap berfungsi. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah rangkaian listrik adalah susunan komponen listrik yang saling terhubung sehingga arus listrik dapat mengalir. Ada dua jenis rangkaian dasar, yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan komponen disusun secara berurutan, arus listrik mengalir secara satu jalur. Jika satu komponen rusak, seluruh rangkaian akan mati. Sedangkan rangkaian paralel merupakan komponen disusun secara bercabang. Setiap komponennya memiliki alur sendiri. Jika satu komponen rusak, komponen lainnya tetap berfungsi. Dengan memahami rangkaian listrik, kita dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Melalui percobaan dan analisis, kita dapat belajar untuk menganalisis masalah, mencari solusi, dan menarik kesimpulan. Jangan takut untuk bereksperimen dengan rangkaian listrik, namun harus diawasi oleh orang dewasa ya. Sekian materi dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.